Salam jumpa, saya mahasiswi dari Akademi Amik GTC Semarang. Nama saya Ayu Hanli dengan nomor NIM 190211411. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi penjualan pada PT Potikda dengan produk Dena Cookies. PT Potikda ini beralamat di Jalan Manglin nomor 5 Wonosobo. Badan usaha ini merupakan pusat pelatihan keterampilan, pusat produktivitas, dan tempat magang bagi para difabel khususnya tunarungu. Mempunyai 4 divisi usaha, yaitu bidang mekanik, fashion, salon kecantikan, dan kuliner dengan produknya Dena Cookies. Sistem informasi penjualan Dena Cookies dimulai dari konsumen yang memberikan pesanan kepada kasir. Kemudian kasir akan membuat 2 form order. Form order pertama diberikan kepada bagian produksi, yang kemudian diberikan kepada bagian pengiriman. Dari bagian pengiriman akan memberikannya kepada konsumen. Sedangkan form order yang kedua dari kasir akan diberikan kepada bagian administrasi untuk diinput serta diolah, kemudian mencetak 2 laporan keuangan, di mana laporan keuangan pertama dipakai untuk arsip bagian administrasi, sedangkan laporan keuangan yang kedua diberikan kepada pemilik. Flowchart sistem lama saya gambarkan sebagai berikut. Proses ini banyak dilakukan secara manual. Penggunaan komputer hanya dilakukan pada bagian administrasi, di mana bagian administrasi menginput data pelanggan, memproses data pesanan, dan membuat laporan keuangan, kemudian disimpan pada database. Selebihnya, proses dilakukan dengan manual. Penggunaan sistem lama membuat sistem informasi penjualan berjalan dengan kurang efektif dan efisien. Ini terjadi karena banyak sistem dilakukan secara manual, seperti pada pendataan customer, proses pemesanan, pencatatan pembayaran, serta proses pembuatan laporan yang masih diketik dengan manual dan belum menggunakan sistem. Ini semua membuat proses berjalan dengan lambat, serta terkadang terjadi salah pencatatan dan penghitungan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dilakukan beberapa solusi. Solusi pada input. Dalam pendataan customer, perlu dibuat form dan data disimpan di database. Dan pada proses pemesanan menggunakan form dan data disimpan di database. Untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun online dan ditulis di form transaksi di komputer dan data disimpan di database. Pada output, proses pembuatan laporan dilakukan dengan sistem dan data disimpan pada database. Laporan yang dibutuhkan bisa dibuat dan dicetak sesuai kebutuhan, baik untuk bagian administrasi maupun untuk pemilik. POD sistem baru saya buat sebagai berikut. Perubahan hanya terjadi pada bagian kasir dan bagian administrasi. Pada bagian kasir terjadi proses input data pelanggan dan proses pesanan serta menyimpannya dalam database. Pada proses ini sudah dilakukan dengan sistem komputer. Sedangkan bagian administrasi dilakukan proses membuat laporan keuangan dan menyimpannya dalam database. Baik kasir maupun administrasi sudah menggunakan sistem software baru sehingga sistem informasi penjualan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Saya membuat bagian administrasi tugas yang lebih ringan daripada sistem yang lama, karena tugas administrasi ini juga bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan divisi-divisi yang lain, seperti divisi mekanik, divisi fashion, divisi salon kecantikan,
dan divisi kuliner. Dari proses pengamatan, identifikasi, dan pemecahan masalah, ditemukan analisis dengan metode Vicious sebagai berikut. Untuk performance, proses lambat, maka penulisan pendataan perlu diperbaiki dengan komputer. Untuk informasi, pencatatan pengolahan informasi kurang efektif, maka pencatatan dan penghitungan perlu dilakukan dengan sistem program yang lebih efektif dan efisien. Untuk ekonomi, terjadi pemborosan pekerjaan, maka akan lebih hemat dengan menggunakan sistem software baru. Untuk kontrol, dapat terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan, maka dengan sistem baru, maka data akan lebih akurat. Untuk efisien, pencatatan dan penghitungan lebih lama dan dapat terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan. Maka diperlukan sistem software baru sehingga pencatatan dan penghitungan dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat. Maka dengan ini servis yang dilakukan pada sistem yang lama prosesnya lambat. Dengan sistem baru proses berjalan dengan lebih akurat. Untuk keperluan sistem baru, maka diperlukan beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan hardware berupa komputer kasir, kemudian komputer untuk administrasi serta printer. Untuk kebutuhan software, yaitu program serta internet. Sedangkan keperluan brandware, yaitu kasir dan administrasi yang menguasai bidangnya masing-masing. Dari analisa di atas dapat dilihat bahwa sistem informasi penjualan produk dinamis masih banyak dilakukan secara manual, maka terjadinya pemborosan waktu, tenaga, dan kertas. Maka perlu dibuat sistem baru yang akan membuat sistem informasi berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga presentasi ini berguna dan mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih.